Halo, hari ini aku akan menuntaskan em, hutang kepada diri sendiri, yaitu untuk mereview What If Married Isn't That Scary dari Bu Safia. Sebenarnya aku sudah menuntaskan buku ini tuh sekitar 3 atau 4 bulanan yang lalu. Tapi ya ada aja yang bikin tidak mulai-mulai mereviewnya. Terus aku udah tulis ulang, ini contekan aku hari ini. Lihat dan oke. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, iya, yang pertama menurut aku overall buku ini What If Married Isn't That Scary itu ratingnya bener-bener underrated lah pokoknya. Kalau dinilai 100 per 10 tuh kayak masih kurang gitu. Tapi cukup sih. Ya, ya mungkin ya overrated lah pokoknya. 100 per 10 iya. Kenapa? Tapi ada catatan 100 per 10 itu untuk orang yang cocok. Bukan berarti buku ini jelek, enggak. Bener-bener please dengerin aku. Jangan salah paham. 100 per 10 buat orang yang cocok karena buku ini menurut aku benar-benar didesain untuk orang yang punya kecemasan pernikahan gitu. Nanti aku jelasin kenapa menurutku buku ini seperti itu. Nah, tapi untuk kalian yang tidak punya kecemasan pernikahan juga, saranku minimal sekali seumur hidup atau minimal sebelum nikah kalian harus punya buku ini masing-masing dan membaca atau menjalani aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sini, Nah, kan udah ke-spill ada aktivitas-aktivitasnya. Oke, yang pertama, buku ini kita bahas dari yang cocok buat yang cocok bagus buat yang cocok tadi ya. Eh Bagusnya buku ini sebelum kalian mulai membaca lebih dalam dia tuh menyediakan asesmen dan model asesmennya itu self record yang mana kalian bisa mengukur sendiri dengan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ dan nanti kelihatan hasilnya kalian itu sebenarnya siap nggak sih untuk menikah gitu atau kalian tuh punya anxiety nggak sih terhadap pernikahan gitu. Nah, kayak gini. Kayak gini. Semoga tidak terbaca ya. Jadi ada kayak apa checklistnya gitu. Nah, kelihatan kan? Ada kayak checklistnya gitu. Nanti kalian tinggal isi aja. Terus nanti di situ bakalan yang itu nggak sih? Bentar ya. Daripada nanti aku menyesatkan orang yang sesat. Oke. Okay. Pokoknya nah di bab awal pokoknya awal-awal itu ada asesmen itu. Nah, aku bilang ada asesmen tapi ketika kalian baca kalian nggak akan sadar kalau itu adalah sebuah asesmen. Maksudnya buku ini tuh benar-benar friendly banget buat yang baca karena dia tuh alurnya benar-benar terstruktur banget. Kalau dibilang kuliah tuh kurikulumnya tersiapkan banget. Jadi apa yang ada di dalam buku ini itu apa ya? Kayak kalian tuh nggak nyadar kalau lagi dibimbing gitu, dituntun. Kayak satu kata buat buku ini tuh dituntun atau dibimbing. Kalian tuh nggak akan sadar kalau kalian lagi dibimbing karena isinya tuh sengalir itu, bridgingnya bagus banget, nggak kerasa, dan bahasa-bahasanya adalah bahasa Gen Z. Terus juga selain bahasa Gen Z tuh apa ya pembawaannya tuh nggak yang kayak nasehatin gitu loh. Lebih ke kalau aku inget di dalam sini tuh ada kayak perumpamaan si Jaka dan gadis gitu. Jadi nanti dibawa dicerita, diilustrasi gitu. Tapi nggak yang anak-anak gitu ilustrasi enggak. Pokoknya Gen Z banget bahasanya. Nah, terus ntar aku nyontek. Eh, oh iya,
isinya kan tadi aku bilang ada asesmen. Nah, asesmennya tuh nggak cuma di situ doang, atau kegiatannya tuh nggak cuma asesmen di awal doang, tapi di sepanjang buku ini itu isinya kayak worksheet. Jadi eh banyak apa ya? Kayak ini nih, top 5, top 5 apa, top 5 apa gitu. Terus ini nih, cuma ada checklist-checklist gitu. Nanti tuh kita bisa lihat di situ ketika kita lihat lagi gitu ya. Wah, kok banyak ya cemas-cemasku gitu. Berarti kita bisa mendefinisikan sendiri dong itu artinya apa. Terus di situ langsung diintervensi sama teks-teks selanjutnya bahwa kalau misalkan kalian ngerasa uh, yang tadi itu begini-begini begitu nggak mau nyepil, maka dikasih tahu tuh di situ langkahnya harus gimana, terus dikasih pemahaman juga, bukan cuma kayak sekedar oke okay, kalau gitu kalian harus begini begini begini, enggak gitu. Kita dikasih pemahaman di sini. Hmm, tuh, ini beberapa babnya kayak selesai dengan diri sendiri. Terus ini pilih self healing atau datang ke psikolog. Itu kan pasti pertanyaan semua orang, banyak banget orang yang pasti bingung kayak gitu. Nah, buku ini tuh bisa menjawab pertanyaan kalian dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Terus, eh, saranku ketika kalian di awal tadi dapat assessment, maksudnya ketika kalian udah nyadar gitu ya, kalian kan ngisi sesuatu, terus kalian nyadar kayak, kok kayaknya aku dari tadi ngisinya banyak banget ya kecemasannya gitu, atau enggak deh, kayaknya kurang relate gitu buku ini. Itu bisa jadi salah satu indikator bahwa eh, kecemasan pernikahan tuh nggak tinggi gitu di kalian. Nah, saranku kalau misalkan kalian nggak ngerasa nggak relate dengan buku ini, bahwa kecemasan-kecemasan tuh nggak ada di diri kalian, tetap baca bukunya hanya untuk ilmu ilmu baru. Karena apa ya, beriringan dengan bacaan yang kalian dapat itu, kalian bakalan dapat kegiatan-kegiatan juga. Nah, kegiatan itu yang bisa bantu kalian untuk ngenalin lebih dalam tentang diri kalian sendiri dan kesiapan pernikahan kalian. Yang mana itu pasti penting banget buat kalian lakukan sebelum nikah gitu. Jadi buat yang anxiety ataupun tidak anxiety itu bakalan tetap butuh aktivitas-aktivitas yang ada di dalam buku ini. Nah, buat kalian yang mungkin anxiety-nya tinggi atau kecemasan pernikahannya tinggi, maka pahamilah buku ini dengan benar-benar apa ya, kalau bahasa Islamnya tuh tumak ninah gitu. Karena yang bikin anxiety kalian reda menurutku ya, itu adalah pemahaman kita dari membaca buku ini. Jadi di sini tuh kita bukan dikasih tips untuk gimana cara meredakan anxiety itu enggak, tapi kita tuh diajak untuk menyelami gitu loh. Sebenarnya kita tuh anxiety itu kenapa sih? Apakah kita belum selesai dengan diri sendiri? Apakah karena parenting kita yang kemarin itu yang kita melihat contoh-contoh buruk di sekitar kita? Apakah karena sosial? Apakah karena dunia semakin perang dunia ketiga gitu. Jadi benar-benar di sini tuh kita diajak mengenali sebenarnya kita tuh anxiety. Sebenarnya kita anxiety nggak sih? Terus kita anxiety itu karena apa? Dan terus gimana cara untuk meredakan anxiety pernikahan itu gitu. Jadi buat yang anxiety-nya tinggi bisa ngikutin buku ini dengan pelan-pelan dan menghayati menurutku ya. Terus kalau untuk yang anxiety-nya nggak terlalu tinggi, buat aku atau menurutku saranku tetap harus apa ya, bukan ngerjain, tetap harus ngikutin buku ini meskipun bacanya itu ya sekedar oh iya oke oke gitu, karena di dalamnya ada kegiatan seperti yang aku bilang tadi. Terus alur pembahasan tadi udah. Oh iya, tau gak sih ini harganya cuma 70.000, 70.000, 70.000 untuk isi yang kayak gini. Itu sangat gak make sense karena kita tuh konseling tuh kan biasanya 20 200 biasanya kalau di 2026 200-300 ribu itu normalnya konseling, tapi kayak
semua yang ada di konseling tuh menurutku udah masuk di buku ini gitu. Terus sorry, silakan. Terus eh ya walaupun nggak bisa dibandingin sih sebenarnya, karena kalau konseling itu kita bisa lebih apa ya, kita tuh nggak perlu effort untuk, ya effort sih. Bentar, aku cari perbedaan antara konseling dan baca buku. Kalau konseling tuh, tapi serius, kalau konseling tuh kan, oh ya, kalau konseling itu pasti kita diajak untuk mendalami lebih intens, dan karena kita diawasi oleh profesional, jadi pemahaman tentang diri sendiri itu bisa lebih terarah gitu. Ih, kok ada? Sorry. Pemahaman tentang diri sendiri itu bisa lebih terarah. Kalau misalkan kita ada salah paham, kita bakalan dibantu untuk mendapatkan pemahaman yang ideal itu tadi, gitu. Terus juga kalau konseling itu bertahap, nggak cuma sekali doang kan, tadi sekali aja udah 200, terus kayak berkali-kali. Nah, gitu. Tapi tetap ya nggak bisa dibandinginnya di bagian situ. Kalau konseling tuh bisa lebih apa ya? Bisa lebih intens, bisa lebih deep, bisa lebih sistematis dan terarah, yang apa ya? Yang confirm, yang apa ya? Intinya tuh nggak takut salah paham gitu, gitu. Tapi kekurangannya bisa lebih mahal. Tapi kalau ini 70.000 untuk segala yang ada di sini itu sangat worth to buy banget gitu. Oh ya, terus di sini tuh, di dalam sini ada pendekatan dari religi juga, yaitu agama Islam. Tapi buat yang lagi nggak mau ada intervensi agamanya atau bukan Islam, non Muslim, itu bisa di skip, karena chapternya tuh nggak apa ya, intervensinya tuh nggak yang selalu di setiap bab gitu. Kayak ada beberapa dalil dari Islam yang ditulis di sini tentang pernikahan gitu sih. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah ini sangat worth to buy, 70.000 untuk segala yang ada di sini, yang mana isinya itu kayak worksheet, yang kayak bener-bener konseling tapi lewat buku gitu. Siapa lagi ya? Udah sih paling. Bye bye.